Sebelum Bapak mulai ya, langsung pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doa dan salam. Mari kita silakan kepada pimpin doa dan salam. Doa bagi salam. Belajar Materi pembelajaran kita hari ini adalah pembuatan konten iklan literasi finansial dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita: 1. Melalui eksplorasi mampu mengidentifikasi komponen prompt engineering yang efektif. 2. Mampu menciptakan desain visual promosi literasi finansial menggunakan artificial intelligence image generator. 3. Membedakan hasil poster buatan kecerdasan artifisial menggunakan prompt pendek dengan prompt panjang. Ya, walaupun tadi sudah dijelaskan juga kan pengertian dari kecerdasan artifisial itu kan adalah alat atau percakapannya untuk kita bisa mengembangkan suatu teks ya atau namanya prompt. Maka dari situ gambar hasil promptnya ada yang gambar warna biru. Yang warna biru itu mengenai proses keuangan di finansialnya beragam manfaat. Kemudian sebelahnya yang warna hijau ya, hijau biru muda yang dapat gambarkan ya. Di antara dua itu mana yang produksi kecerdasan artifisial dari dua gambar itu? Ya, yang biru muda judulnya apa? Cepat sedikit. Ayo kelola uang yang kembali. Nah itu yang asli ya, itu buatan AI. Berarti itulah dia. Nanti nampak perbedaannya dengan buatan daripada studio foto. Nah ya, jadi zaman sekarang begitu dia kemampuannya di situ dalam proses pengembangan konten kita. Dia dapat diambil kesimpulan yang berwarna biru, ayo kelola uang kamu, cerdas literasi finansial, hidup sejahtera dan semangat adalah produk daripada kecerdasan artifisial. Yang warna biru dan perbedaan produknya adalah produk foto studio. Nah, karena gambarnya real ya kan real gambarnya nampak kan, yang warna biru orangnya jelas. Nanti kalau produk artifisial nanti gambarnya nanti kalau orang melihat ada kelemahan-kelemahannya ya dalam prosesnya, tapi itulah namanya buatan manusia. Nah, yang kita sebetulnya, tapi kita tetap memakai bantuan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran kita karena memang sudah kemajuan zaman. Nah itu dia. Kalian harus memahami. Kita lanjutkan materi kita. Ya. Kecerdasan artifisial itu diterangkan adalah kecerdasan buatan, merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin. Nah, sistem atau mesin yang dapat meniru proses kognitif manusia seperti belajar, ya kenalan. Kita lanjutkan. Nah, itu bentuk daripada
Itu ada dua gambar. Satu hasil gambar prompt panjang. Perhatikan. Satu gambar prompt panjang. Yang satu lagi gambar prompt pendek. Perhatikan. Dia tugas kamu menganalisis mengapa input yang berbeda pada data artificial intelligence image generator juga berbeda hasilnya. Kemudian kamu catat di buku kamu masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit mendiskusikannya. Nanti ada tampil dengan senang hati kelompoknya membacakannya. Mengapa berbeda? Bapak kasih waktu 5 menit mendiskusikannya. Nanti perhatikan masing-masing kelompok tampil untuk membacakan hasil daripada kenapa berbeda hasil prompt pendek dengan prompt panjang. Itu kelompok satu supaya tampil ke depan untuk membacakan hasil daripada silakan kepada kelompok satu membacakan hasil daripada prompt pendek. Iya, temuan kamu mengapa berbeda? Ya, bacakan. Hasil yang terlihat, prompt pendek. Ambiguitas tinggi. Prompt pendek seringkali bersifat umum dan terbuka terhadap interpretasi yang luas oleh model AI. Model harus membuat banyak asumsi tentang gaya, komposisi, dan elemen spesifik yang tidak disebutkan. Kreativitas model lebih dominan. AI memiliki kebebasan lebih besar untuk berimajinasi dan mengisi kekosongan, yang seringkali menghasilkan gambar yang lebih bervariasi atau kurang dapat diprediksi. Fokus pada konsep inti. Model cenderung fokus pada kata kunci utama dan mengabaikan detail tambahan, menghasilkan representasi yang lebih sederhana atau generik dari konsep tersebut. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 5 hasil prompt panjang. Silakan dibaca. Subjek, latar belakang, pencahayaan, dan aspek visual lainnya. Interpretasi yang lebih terarah. Model AI memiliki panduan yang lebih jelas tentang apa yang harus disertakan dan apa yang harus dihindari, mengurangi ambiguitas dan menghasilkan gambar yang lebih konsisten dengan visi pengguna. Kontrol yang lebih baik. Pengguna memiliki kontrol yang lebih besar atau hasil akhir, karena setiap bagian dari prompt memandu proses pembuatan gambar oleh artificial intelligence. Kalau dia prompt pendek,
AI itu bebas menerjemahkan. Lihat itu gambarnya. Lihat gambarnya. Ada kesalahan dibuat si AI di prompt pendek. Ya silakan. Pendapat kamu apa yang benar? Ya literasi digital. Ya masa depan kita jadi bersama. Jadinya proses daripada prompt pendek itu karena nggak detil terjadi kesalahan. Karena kita hanya memberitakan buat poster digital, literasi digital finansial, maka diterjemahkan oleh AI. Gambarnya tidak tepat daripada kalimatnya. Nah itu dampak dia. Dan apa perbedaannya kan? Dari pendapat kamu. Perbedaan kedua, bahwa prompt panjang, semua unsur yang kita buat pada kita itu, yang pertama tadi prompt pendek tadi muncul kalimat yang salah, kesimpulan kita buat kan? Di mana literasi kita masa depan kita bersama. Nampak kesalahannya kan? Dari prompt pendek. Penyebabnya dia terlalu bebas menerjemahkannya. Kan dia bisa berpikir dia membuat itu si AI tadi. Tapi terjemahannya kan kalau singkat tidak cocok dengan kalimatnya. Kan nggak ada perintah itu dia kan? Nah, perintahnya tidak cocok. Sedangkan kesimpulan kedua untuk prompt panjang, semua unsur-unsur ya di promptnya tiga pilih AI tadi, baik dia unsur tabungan, uang digital, dompet tabungan juga, gambar-gambar yang kita minta semua nampak muncul. Karena dia lebih terperinci dia, maka gambar yang ditampilkan di prompt panjang lebih mendetail. Itu dia kesimpulan daripada proses pembelajaran kita, bagaimana sebuah prompt bisa dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran kita. Jadi prompt ini sangat penting bagi kita untuk belajar. Kesimpulan selanjutnya, pendek atau panjang? Hah? Prompt yang berbeda hasilnya dari keinginan kita. Ya prompt pendek. Kenapa bacaannya nggak sesuai? Munculkan dia itu di prosesnya. Pada AI untuk menafsirkan, sedangkan prompt panjang membatasi dan mengarahkan AI untuk menghasilkan gambar yang lebih spesifik sesuai keinginan pengguna. Semakin banyak informasi yang Anda berikan, semakin kecil kemungkinan model AI menyimpang dari maksud Anda. Iya, itu dia ya. Dapat kesimpulan itu dia ya. Semakin banyak kita menulis teksnya, nanti gambar yang muncul itu berbeda sesuai dengan arahan kita di prompt panjang. Ya kesimpulannya Prompt artificial intelligence adalah instruksi atau perintah yang diberikan pengguna kepada sistem kecerdasan buatan atau AI untuk menghasilkan respon atau keluaran tertentu seperti teks, gambar, atau kode. Ini adalah cara kita berkomunikasi dengan AI, bisa sederhana pertanyaan atau serumit deskripsi detail yang memandu artificial intelligence untuk melakukan tugas sesuai dengan keinginan, seperti menulis artikel, membuat ringkasan, atau menghasilkan desain kreatif. Kualitas artificial intelligence sangat bergantung pada kejelasan, kekhususan, dan kreativitas prompt yang diberikan.
mesin cerdas, ya, mesin cerdas. Dan kedua, perbedaan mesin yang non cerdas. Nanti itu kamu temukan perbedaan mendasarnya untuk pelajaran kita akan datang. Selanjutnya, kita pada pertemuan akan datang juga diharapkan kamu banyak membaca mengenai perbedaan prompt panjang dan pendek dan bisa kamu manfaatkan. Demikian saja penjelasan Bapak dan kesimpulan kita bersama bahwasannya proses pembuatan prompt ini harus secara detail, baik dia prompt pendek maupun prompt panjang, supaya apa keinginan kamu dapat tercapai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.